Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siswa teacher semuanya? Sehat-sehat aja kan? Nah, untuk video kali ini kalian akan diajarkan materi gerak harmonik sederhana ya. Kelanjutan materi kelas 10 bersama teacher Winda. Nah, kita langsung saja masuk ke gerak harmonik sederhana. Yang namanya gerak atau getaran ya. Getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik ke seimbangannya. Nah, dia harmonis sederhana ini tanpa teredam. Ini pengertiannya. Kita masuk saja pembahasan yang pertama, itu adalah tentang simpangan. Simpangan gerak harmonis sederhana itu kita lambangkan dengan Y. Ini bisa kita tulis dalam bentuk Y sama dengan A sin theta. Yang Y ini adalah lambang simpangan, kalau A dia amplitudo, sin theta ini adalah sudutnya. Seperti dilihat di gambar, ini dia akan membentuk gelombang transversal ya. Nah, untuk sin theta ini bisa kita uraikan. Theta itu adalah omega T ditambah dengan theta 0. Omega T itu adalah omeganya kecepatan sudut, T-nya waktu. Kalau dia theta 0 ini adalah sudut awal. Tapi kalau sudut awalnya nggak ada ya berarti dia langsung aja sin omega T. Nah, untuk omega kalau tidak ketahui di soal ini bisa dicari pakai persamaan. Omega itu adalah 2VF. F-nya frekuensi atau omega sama dengan 2V per T. T-nya periode. Oke ya. Nah, sekarang kita ganti nih persamaan tadi. Y sama dengan A sin omeganya kan 2VF nih. Ganti ke sini berarti jadinya A sin 2VF kali T tambah theta 0. Atau kalau kita ganti dengan 2V per T, berarti ini jadinya A sin 2V T per T tambah theta 0. Oke, simpangan paham ya. Sekarang kita lanjut yang kecepatan. Nah, kalau kecepatan seperti biasa kita udah tahu lambangnya itu adalah V, satuannya adalah meter per second. Kalau V gimana? Ini dy per dt. dy per dt itu maksudnya adalah diferensial. Kalian udah belajar di semester pertama. Nah, untuk diferensial turunkan persamaan simpangannya sehingga hasilnya menjadi V itu A, ini ya, A kali omega cos omega T tambah theta 0. Jadi turunan dari sin itu adalah cos. Terus lanjut. Sekarang untuk kecepatan maksimum. Nah, ada istilahnya nanti kecepatan maksimum. Apa syarat kecepatannya maksimum? Ini kecepatannya maksimum kalau cos theta-nya itu bernilai 1. Kalau sudah 1 berarti sudutnya berapa? Cos yang 1 berapa? 0 derajat. Jadi kalau sudutnya 0 derajat, berarti dia bisa dikatakan memiliki kecepatan maksimum. Ini nilai cosnya sudah 1, berarti A kali omega kali 1, sehingga persamaannya Vm itu sama dengan A kali omega. Hanya ini aja. Oke ya. Nah, sekarang kita uraikan lagi. Dalam matematika, nilai sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Teacher maunya jadikan dalam cos kuadrat theta. Berarti kalau cos kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurang dengan sin kuadrat theta. Persamaan kita kan tadi yang ini. Nih, teacher ganti nih yang cosnya menjadi 1 kurang sin kuadrat theta. Kenapa di sini bisa kuadrat? Persamaan yang V ini teacher kuadratkan semuanya. Boleh ya? Karena V-nya juga V kuadrat. Kuadratkan semuanya jadinya seperti ini. Terus nanti kita ganti lagi. Ini kan A kuadrat omega kuadrat ya. Dalam kurung 1 kurang sin kuadrat theta. Ini kalikan ke dalam 1 per 1 jadinya A kuadrat omega kuadrat dikurang A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat theta. Karena ini V kuadrat tarik akar, maka ini jadinya seperti ini. Nah, ini sama-sama ada omega kuadrat, kita keluarkan jadinya omega kuadrat dalam kurung A kuadrat kurang A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, tadi persamaan kita ada Y itu adalah A sin theta. Berarti kalau persamaan kita sekarang ada A kuadrat sin kuadrat theta, itu artinya dia adalah Y kuadrat. Berarti bisa kita ganti nih persamaannya menjadi V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurang dengan Y kuadrat.
Nah, kalian pasti bingung, Cer, kapan kita pakai rumus yang ini, Cer? Kapan kita pakai yang dua ini, Cer? Nah, cara membedakannya gimana? Kita pakai rumus yang ini kalau yang diketahui itu adalah dalam bentuk simpangan, ditanyanya kecepatan. Kita bisa pakai rumus yang ini. Tapi kalau nggak ada simpangannya, kita nggak bisa pakai rumus yang ini ya. Terus kita lanjut nih. Percepatan pada gerak harmonik sederhana. Percepatan ini kan lambangnya A. A ini turunan lagi dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga dapat persamaannya A itu adalah min omega kuadrat A sin omega T tambah theta 0. Di sini ada lagi A sin omega T tambah theta 0. A sin theta itu tadi kan simpangan. Berarti bisa kita ganti nih. Jadinya min omega kuadrat kali Y. Ini syaratnya apa? Ini syaratnya kalau dia dalam bentuk percepatan maksimum. Ya. Terus lanjut. Poin D itu ada sudut fase, dan ada beda fase. Yang pertama itu sudut fase. Sudut itu tadi kan udah biasa ya, kita lambangkan dengan theta. Tetanya itu yang berada dalam tanda kurung tadi, itu adalah omega T tambah dengan theta 0 ini tinggal kita uraikan. Omega tadi 2V per T kali T tambah theta 0. Terus lanjut. Yang kedua itu adalah fase. Fase ini kita lambangkan seperti huruf X kalau dalam matematika ini, tapi bacaannya dalam fisika adalah C. Ya, jadi fase itu C. C itu apa? Sudut fase dibagi dengan jumlah sudut dalam lingkaran. Berarti theta dibagi dengan 2V. Berarti ini tetanya kita udah punya tadi di atas. Ya udah kita uraikan 2V T per T tambah theta 0 bagi dengan 2V. 2V-nya ini bisa dicoret, tapi theta 0-nya tetap punya 2V. Sehingga kita tulisnya C itu persamaannya menjadi T per T tambah theta 0 per 2V. Sampai di situ paham? Nah, lanjut. Poin 3 itu adalah beda fase. Kalau fase saja tadi kan C. Kalau beda itu ada delta. Berarti ini jadinya delta C. Yang namanya delta selalu teacher ingatkan dia adalah yang akhir dikurang dengan yang awal. Berarti ini C2 kurang dengan C1. C kita tadi apa? Lihat lagi di atas. C kita tadi ini. Yaudah kita bikin dalam bentuk T2 per T ditambah theta 0 per 2V dikurang dengan si 1. T1 per T tambah theta 0 per 2V. Ini theta 0 per 2V kurang theta 0 per 2V. Dia bisa dihilangkan. Sehingga delta C-nya menjadi apa? T2 kurang T1 per T. Nah, T2 kurang T1 ini kan juga dalam bentuk delta. Sehingga delta C sama dengan delta T per T. Oke, sampai di situ paham dulu. Nah, untuk video kali ini kita bahas materinya sampai beda fase. Untuk video berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari materi gerak harmonik sederhana. Semoga kalian bisa paham materi ini dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.